Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Kang, mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum semester 7 dari Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya selaku mahasiswa Universitas Internasional Batam bekerja sama dengan Sekolah Prestasi dalam membuat materi yang berjudul Pentingnya Peran Orang Tua dalam Mengawasi Anak Saat Bermedia Sosial. Seperti yang kita tahu, teknologi sudah semakin canggih dan hampir semua orang memiliki smartphone dan dapat mengakses internet. Hingga saat ini, media sosial sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat, dan hampir semua orang memiliki media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, dan sejenisnya. Tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak, apalagi dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan harus sekolah online. Internet tentunya memberikan manfaat bagi kita, tapi di sisi lain terdapat banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi di internet. Anak-anak merupakan salah satu pihak yang rentan menjadi korban kejahatan internet akibat ketidaktahuannya. Maka dari itu, orang tua perlu memiliki pengetahuan yang memadai terkait kejahatan-kejahatan siber agar dapat mengawasi anak-anaknya saat bermain media sosial. Maka pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu apa saja jenis-jenis kejahatan siber yang marak terjadi di dunia maya. Yang pertama adalah cyberstalking, yaitu penggunaan internet atau alat elektronik untuk melacak atau menguntit keberadaan seseorang. Tindakan ini bertujuan untuk mencuri informasi personal seseorang, meneror dan melecehkan seseorang. Tindakan ini dapat berpotensi mencuri identitas dan juga menyalahgunakan identitas tersebut. Contohnya adalah dengan melacak lokasi seseorang melalui ponsel, mengambil video atau foto aktivitas pribadi seseorang tanpa izin. Nah, pertanyaannya, mengapa tindakan ini dianggap ilegal? Karena melanggar hak privasi seseorang. Motif pelaku tindak cyberstalking ini dapat bermacam-macam dan kasus yang paling banyak ditemui adalah karena didorong rasa suka pelaku pada korban sehingga pelaku melakukan aksi yang tidak bertanggung jawab. Modus yang dilakukan juga bermacam-macam seperti melakukan pendekatan halus dengan korban dan menggali informasi korban. Selanjutnya adalah malicious distribution, yaitu bentuk kekerasan dengan penggunaan teknologi yang berupa ancaman untuk menyebarkan konten-konten video atau foto seseorang yang dapat merusak reputasi orang tersebut. Contohnya adalah revenge porn. Untuk revenge porn, lebih spesifik dari malicious distribution, biasanya pelaku dan korban pernah memiliki hubungan dekat, misalnya mantan kekasih. Revenge porn ini menyebarkan foto atau video berbau pornografi milik seseorang secara online sebagai bentuk balas dendam. Salah satu kasus revenge porn yang cukup membuat heboh di Indonesia adalah tersebarnya video berdurasi 19 detik milik seseorang dari selebriti sebut saja dengan inisial X pada Desember tahun 2020 yang lalu. Nah, yang selanjutnya adalah phishing, yaitu tindakan mengelabui seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang. Jika menjadi korbannya, kita dapat menderita banyak sekali kerugian, baik menjadi korban pencurian data maupun korban penipuan. Data yang biasa diincar oleh pelaku dari tindakan ini adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, dan akun seperti username, password, atau bahkan data finansial seperti informasi kartu kredit dan nomor rekening. Kegiatan ini memang bertujuan untuk memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal, informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Pelaku phishing biasanya menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang meyakinkan dengan menggunakan website atau email palsu yang kelihatannya bisa membuat orang percaya. Nah, informasi dari data phishing ini yang diperoleh bisa langsung dimanfaatkan untuk menipu korban, atau bisa juga dijual ke pihak lain untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan akun. Yang selanjutnya adalah OTP fraud, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan cara peretasan atau pembajakan kode rahasia secara elektronik. OTP adalah kode sekali pakai yang sangat vital untuk keamanan bertransaksi. Kode OTP ini adalah ibarat kunci akhir untuk bisa mengakses atau menyelesaikan suatu transaksi keuangan di internet. Jika kode 6 digit ini sampai diketahui oleh orang lain, itu bisa berbahaya. OTP fraud merupakan salah satu cara pelaku agar mendapatkan akses uang di m-banking milik korban. Salah satu modus untuk melakukan OTP fraud ini adalah dengan cara phishing seperti yang tadi saya telah jabarkan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah cyber harassment, yaitu tindakan intimidasi yang dilakukan di dunia maya yang biasanya dialami oleh anak atau remaja dan dilakukan oleh teman seusianya.
Cyber harassment ini dapat berdampak sangat parah terhadap mental anak-anak, dan terkadang cyber harassment dapat dilakukan secara anonim sehingga sulit untuk dihentikan. Cyber harassment dapat terjadi dalam banyak bentuk seperti menghina atau mempermalukan seseorang di media sosial. Dapat juga berbentuk menulis suatu hal yang menyakitkan melalui media sosial atau memposting foto dan video memalukan milik seseorang. Yang selanjutnya adalah impersonation, yaitu suatu jenis penipuan yang menggunakan metode pura-pura menjadi orang lain, kemudian melakukan penipuan kepada kerabat dari orang yang identitasnya mereka gunakan tersebut. Biasanya metode ini berujung pada penipuan finansial atau penyebaran konten asusila dan pencemaran nama baik. Yang selanjutnya adalah carding, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Nah, biasanya pelaku carding ini akan menggunakan akses kartu kredit orang lain tersebut untuk membeli barang belanjaan secara online, dan kemudian barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Yang selanjutnya adalah cyber grooming, yaitu upaya yang dilakukan seseorang untuk melakukan membangun hubungan, kepercayaan dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi dan melecehkan anak-anak tersebut. Proses grooming ini biasa dilakukan dalam waktu singkat atau lama, tergantung bagaimana pelaku menjalankan aksinya. Seorang pelaku yang berhasil akan mampu membangun sosoknya tampak berwibawa di hadapan anak-anak, dan jenis hubungan yang dibangun oleh pelaku bisa beragam, seperti kekasih, mentor, ataupun figur yang diidolakan oleh sang anak. Platform yang digunakan oleh pelaku juga bermacam-macam, seperti media sosial, email, WhatsApp, dan chat forum. Yang selanjutnya adalah illegal contents, yaitu suatu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat dan harga diri pihak lain. Atau bisa juga dalam bentuk hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau memuat suatu informasi yang merupakan rahasia negara. Selanjutnya adalah serangan ransomware, yaitu serangan virus malware yang biasa digunakan untuk menyerang perangkat seperti handphone, laptop, komputer milik seseorang dan mengunci perangkat tersebut. Nah, saat perangkat tersebut dikunci, pelaku dapat mengenkripsi file tersebut sehingga perangkat tersebut bahkan jaringan dan servernya dikunci. Selanjutnya, setelah perangkat dikunci oleh pelaku akan meminta semacam uang tebusan ke korban agar mereka bisa memperoleh kembali akses ke perangkat tersebut. Selanjutnya adalah cyber terrorism, yaitu penggunaan internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan untuk mencapai keuntungan politik melalui intimidasi. Hal ini juga terkadang dianggap sebagai tindakan terorisme internet dalam aktivitas teroris, termasuk tindakan disengaja, gangguan jaringan komputer berskala besar, terutama komputer pribadi yang terhubung ke internet dengan alat seperti virus komputer. Yang selanjutnya adalah morphing, yaitu mengedit foto seseorang bernuansa seksual dan bertujuan untuk mengolok-olok seseorang tersebut. Selanjutnya adalah hacking. Nah, ini adalah istilah yang umum, yaitu aksi yang dilakukan dengan cara mengakses sistem komputer korban tanpa hak. Pada dasarnya, hacker akan menggunakan keterampilan yang dimiliki untuk melakukan berbagai aksi cybercrime. Misalnya, merusak sistem, mencuri data pribadi, hingga mengekspos data yang diperoleh ke publik. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan komputer untuk mendapat keuntungan seperti materi. Jika menilik dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya tidak terlalu memiliki konotasi yang buruk, karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat. Misalnya, seorang hacker yang diberi tugas untuk melacak keberadaan buronan, dan lain-lain. Di sisi lain, aksi kejahatan hacking ini tidak hanya bertujuan untuk mendapat keuntungan finansial saja. Banyak juga hacker yang melakukannya sekedar untuk memamerkan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya adalah doxing, yaitu perilaku untuk mengambil data pribadi seseorang tanpa izin kemudian mempublikasikannya tanpa izin dari pemilik data tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada cyber defamation,
yaitu suatu tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan seorang pelaku dengan tujuan menjatuhkan kehormatan orang lain dan berpotensi untuk membuat nama orang lain menjadi buruk secara sengaja. Pencemaran nama baik dapat dilakukan secara langsung seperti dari mulut ke mulut maupun secara tidak langsung, contohnya dari sosial media. Selanjutnya adalah penipuan online, yaitu penggunaan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban. Misalnya mencuri informasi personal, memicu pencurian identitas. Pencurian online ini juga tidak hanya mengincar mengenai informasi personal korban, tapi juga terkadang ada yang mengincar finansial korban, seperti penipuan saat berbelanja online. Selanjutnya adalah cyber espionage, yaitu jenis kejahatan cybercrime yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer milik korban. Kejahatan ini biasa ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang terkomputerisasi. Nah, dengan adanya jenis-jenis kejahatan siber ini tentunya tidak hanya dapat berbahaya bagi anak-anak, tapi juga bagi orang tua yang misalnya memiliki m-banking, suka berbelanja online, dan lain-lain. Maka dari itu dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2008 junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa kita kenal dengan sebutan UU ITE. Pembentukan UU ITE ini dilatar belakangi oleh maraknya pelanggaran kesusilaan, maraknya kejahatan cyber, dan kejahatan-kejahatan lain yang dapat terjadi di internet. Adanya UU ITE ini membantu memberikan batasan-batasan dan mengantisipasi pelanggaran hukum yang dilakukan mengenai terkait kejahatan internet tadi. Undang-undang ini secara tidak langsung memberikan aturan untuk tidak menyebarkan hoaks, tidak menyebarkan berita bohong, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan memberikan hukuman bagi yang melanggar. Tujuannya untuk menghilangkan kepanikan masyarakat, untuk menjadi peringatan bagi orang penyebar hoaks, berita bohong, dan untuk mengingatkan kita agar tidak gampang percaya dan harus mencari tahu terlebih dahulu terkait suatu informasi sebelum menyebarkannya. Nah, di sini ada beberapa tips dalam bermain media sosial. Di sini sangat dibutuhkan peran orang tua murid untuk mengawasi anak-anaknya dalam bermain media sosial agar terhindar dari segala jenis kejahatan cyber yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, orang tua perlu menjelaskan dampak negatif dari media sosial. Yang kedua, orang tua perlu membatasi waktu penggunaan media sosial anak-anaknya. Jadi anak-anak tidak 24 jam bermain handphone saja. Yang ketiga, orang tua sendiri juga perlu memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya, dan orang tua juga perlu memiliki edukasi yang cukup terkait UU ITE dan kejahatan cyber sehingga dapat melindungi anak-anaknya. Yang keempat, ajarkan anak untuk berpikir sebelum mengunggah sesuatu di internet, jadi tidak asal posting saja. Yang kelima, tidak sembarang menekan link atau website yang tidak jelas, karena jika menekan tombol secara sembarangan, tentunya nanti bisa berdampak misalnya akan pergi ke website yang ada virusnya. Selanjutnya yang keenam, orang tua perlu mengingatkan anak-anaknya untuk menjaga privasi dan tidak menyebarkan data pribadi ke sembarang orang. Yang ketujuh, kita harus menjaga etika dalam bermain media sosial. Selanjutnya, orang tua perlu mengatur akun yang diikuti oleh anak-anak. Jadi, akun yang harus diikuti oleh anak-anak adalah akun yang bermanfaat, akun yang mengedukasi, bukan akun yang menyebarkan hal-hal tidak senonoh. Yang kesembilan, jangan asal posting. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jangan sembarang memposting sesuatu, terutama data pribadi. Selanjutnya yang ke-10, jangan menyebarkan atau percaya suatu berita tanpa memastikan kebenaran terkait berita tersebut, apalagi menyebarkannya. Yang ke-11, manfaatkan media sosial untuk ladang ilmu pengetahuan. Yang ke-12, jaga etika saat bermain media sosial, jangan suka berkomentar negatif di media sosial. Yang ke-13, hindari mengomentari sesuatu yang dapat menimbulkan konflik. Dan yang terakhir adalah, jangan mudah terpengaruh oleh suatu berita, pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.